Perhatikan baik-baik, khususnya generasi muda yang mau tahu tentang PKI, dan nanti kita lihat bagaimana dahsyatnya peran NU dan Banser dalam melawan PKI. Saudara, kita mulai dari tahun 1914, saudara, sebelum kemerdekaan Indonesia. 85 tokoh komunis dari Belanda datang ke Indonesia mendirikan Perserikatan Buruh Sosialis Demokratik, saudara. Diberi nama ISDV. ISDV itu singkatan dari Industri Sosialis Demokratik Veriniki, yang artinya Serikat Buruh Sosialis Demokratik yang berpaham komunis, yang berkiblat kepada Uni Soviet. Kenapa ISDV ini didirikan di Indonesia oleh 85 tokoh komunis Belanda? Karena Partai Sosialis di Belanda hendak menggoyang pemerintahan Hindia Belanda, saudara. Kenapa mau digoyang? Karena pemerintahan Hindia Belanda, saudara, berpaham kapitalis. Jadi mereka mau goyang stabilitas politik untuk mereka jatuhkan pemerintah kapitalis yang berkuasa, agar mereka bisa kudeta ganti dengan pemerintahan komunis Belanda, saudara. Dan mereka melihat bahwa ladang Belanda ada di Indonesia. Belanda mengambil segala kekayaan Indonesia, rempah-rempah, segala macam produk pertanian, ladang, persawahan. Kekayaan Belanda diambil dari Indonesia, saudara. Maka itu tokoh-tokoh komunis ini melihat goyang Indonesia, niscaya goyang pemerintahan Hindia Belanda. Kalau pemerintah Hindia Belanda sudah goyang, rubuhkan kapitalis, ganti dengan komunis, saudara. Itu manifesto politik mereka, saudara. Didirikanlah dan dipimpin oleh tokoh komunis Belanda yang bernama Henk Sneevliet, saudara. Apa yang dilakukan oleh serikat buruh ini? Dia merekrut para petani dan para buruh di kampung-kampung, saudara. Buruh-buruh perkebunan, buruh-buruh pelabuhan, saudara, buruh-buruh stasiun, terminal, di mana-mana, pabrik-pabrik. Mereka rekrut, termasuk para petani, saudara, dengan janji kalau ikut ISDV mereka akan terlindungi secara hukum maupun politik, saudara, karena mereka resmi disetujui oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Belanda nggak sembarangan berani ganggu buruh dan tani. Dengan janji itu, saudara, berapa banyak rakyat yang tergoda, terjebak ikut ISDV, saudara, karena ada janji perlindungan, ada janji keamanan, saudara. Mereka ikut rame-rame. 3 tahun kemudian, di tahun 1917, saudara, ISDV terang-terangan membentuk DSI, Dewan Soviet Indonesia, saudara. Dia tunjukkan warnanya kalau dia bekerja sama dengan Uni Soviet, yang ketika itu menjadi biang komunisme internasional, biang komunisme dunia, saudara. Ternyata ISDV dilindungi secara politik internasional oleh Uni Soviet. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Atas arahan Uni Soviet, di tahun 1917 ISDV menggerakkan petani, menggerakkan buruh. Mereka tes gas, mereka coba-coba, saudara, bikin percobaan kerusuhan. Mereka bakar pabrik, mereka bakar perkebunan, mereka bakar pertokoan, saudara. Di mana-mana tes gas. Mereka mau uji coba, saudara, bisa tidak menggoyang Belanda, saudara. Akhirnya, saudara, mereka semua ditangkap oleh Belanda. Belanda turun mengatasi kerusuhan yang ada, saudara. Akhirnya tokoh-tokoh komunis Belanda tersebut ditangkap dan dikembalikan ke Belanda, saudara. Hanya beberapa gelintir yang dinyatakan tidak bersalah diizinkan untuk tidak kembali, saudara. Tapi yang kesian adalah petani dan buruh, saudara. Mereka ditangkapi oleh Belanda, yang ditembak mati, yang digantung di jalanan, yang dibui, yang dipenjara, saudara, disiksa setiap hari. Orang Belandanya ditangkap, dipulangin ke Belanda, selesai. Tapi orang kita dikorbankan, saudara. Itu yang dilakukan ISDV. Jadi anak-anak PKI jangan coba-coba sok-sok bangga-banggaan, saudara. Anak-anak PKI di Indonesia apa mereka bilang? Kami pejuang, kami pahlawan, kami revolusioner.
tahun 1917 kami berontak kepada Belanda. Ahlan wa sahlan bil habib, fadhal fadhal, silakan silakan. Sallu ala nabi, fadhal, silakan silakan. Ahlan wa sahlan. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Saya tanya semua, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Betul? Jadi anak-anak PKI sekarang, saudara, mereka apa mereka bilang? Perhatikan semua, ini penjelasan sejarah yang amat penting. Tolong perhatikan semua, jangan sampai luput dari perhatian. Jadi saudara, anak-anak PKI sekarang lewat internet apa mereka bilang? Kami pejuang, kami revolusioner. Dulu tahun 1917 kami lawan PKI, sebelum yang lain berani melawan PKI, kami yang sudah melawan PKI. Bohong. ISDV ketika itu melawan Belanda bukan untuk kemerdekaan Indonesia, bukan untuk kelahiran NKRI. Mereka melawan Belanda, saudara, hanya untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis diganti dengan pemerintahan komunis. Mereka kerja untuk Belanda, mereka kerja untuk komunis Soviet, mereka kerja bukan untuk kemerdekaan Indonesia, saudara. Betul? Takbir. Makanya jangan tertipu, saudara, dengan pemutarbalikan sejarah. Makanya anak-anak muda yang gak baca sejarah, mereka pikir betul PKI pejuang, saudara. Tunggu dulu, suruh bicara sama yang ngerti sejarah, jangan mereka bicara sama yang tidak ngerti sejarah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik, kita lanjutkan, saudara. Tahun 1917 setelah terjadi kerusuhan, ditangkap tokoh-tokoh Belanda, tapi ISDV tidak dibubarkan oleh Belanda, saudara. Dengan pertimbangan Belanda mencoba untuk memanfaatkannya karena sudah punya cabang sampai ke daerah, saudara. Akhirnya ISDV tetap diizinkan ada, tapi dalam kontrol ketat pemerintah Hindia Belanda. Nah, saudara, karena dikontrol, orang-orang Belanda memilih hanya menjadi pembina dan penasehat. Diangkatlah Semaun dari Surabaya dan Darsono dari Solo untuk memimpin ISDV yang di tahun 1920 mengganti nama menjadi PKH, Perserikatan Komunisme Hindia Belanda, saudara. Bukan ISDV lagi namanya PKH. Yang pimpin bukan orang Belanda lagi, tapi Semaun dari Surabaya dan Darsono dari Solo, saudara. Kita lanjutkan, saudara. Setelah itu di tahun 1924 digelar konferensi Perserikatan Komunisme Hindia yang disingkat PKH di kota Semarang, Jawa Tengah, saudara. Melalui konferensi tersebut PKH ganti nama menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia, yang diangkat menjadi pimpinan adalah Musso dan Alimin, saudara. Catat baik-baik, saudara. Kenapa mereka berubah menjadi partai? Sebab di awal tahun 1924 ada konferensi komunisme internasional yang diadakan di Moskow, menginstruksikan kepada seluruh serikat buruh yang berkiblat ke Soviet untuk membentuk partai politik di negeri masing-masing, saudara. Ini semua arahan Soviet, saudara. Ini kerja Soviet. Lalu tahun 1927, saudara, tanpa diduga ini PKI berkembang pesat. Setelah menjadi partai, makin banyak orang yang berminat, saudara, dengan aneka rakam janji. Kalau ikut PKI partai, nanti bisa jadi pejabat, nanti bisa jadi anggota dewan, nanti bisa jadi ini, bisa jadi itu, saudara. Buruh dan tani berbagai daerah rame-rame ikut kepada PKI, saudara. Nggak main-main, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Di tahun 1924 mereka lakukan kerusuhan besar-besaran, saudara, lebih besar dari tahun 1917. Mereka bakar terminal, mereka bakar stasiun, mereka lakukan sabotase kepada kantor-kantor pemerintah, mereka bakar perkebunan, mereka bakar hutan, mereka bikin kekacauan di mana-mana. Buruh-buruh mogok kerja, saudara, dibikin kekacauan.
pemerintah Hindia Belanda marah besar, diturunkan tentara sebanyak-banyaknya untuk mengatasi para buruh dan tani, dan akhirnya kerusuhan itu bisa diatasi oleh Belanda.